Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di tutorial Android Studio yang selanjutnya. Dari yang kemarin kita udah bahas file structure. Kemudian kita sekarang yang dibahas, kita akan mulai memasukkan resource-nya. Resource-nya itu sendiri nanti akan ada image, ada font, ada colors, defining colors, dan defining strings gitu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sebelumnya kemarin udah saya kasih juga untuk linknya itu ya, link downloadnya, asetnya ke s.id/aset-bitaqwa itu di download satu folder ya. Kemudian ketika udah di download, isinya akan ada 3 folder, ada font, ada icon launcher, sama image. Cuman di sini kita hanya masukkan font sama image aja untuk sebentar, karena icon launcher agak ribet ya. Nanti saya akan buatkan sendiri tutorialnya. Kemudian di sini seperti yang dijelasin sebelumnya ya. Jadi drawable itu isinya akan ada image kayak gitu dan custom XML lainnya. Nah, pasti ada pertanyaan. Terus font maksudnya kemana gitu kan Pak? Gitu. Font itu memang dari Android Studio-nya sendiri itu basically atau defaultnya itu nggak ada. Jadi nanti kita akan buat sendiri. Gitu. Oke ya, kita pertama masukkan image dulu. Jadi ada dua cara, bisa dengan cara Ctrl A kemudian Ctrl C. Kemudian dipaste di bagian drawable sini, dipaste dengan kayak gini contohnya. Nah, kita Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian dipaste di sini. Nah, kalau dipaste di sini dia akan muncul seperti ini. Pilih yang drawable aja ya pastinya. Kemudian di sini nanti dicek lagi drawable-nya ada V24-nya nggak. Kalau nggak ada, di refactor. Oke, yang paling biasanya banyak salah itu ketika dia di drag and drop gitu. Drag and drop caranya tinggal di drag aja. Terus dipastikan merah-merahnya ini ya, kotak merahnya itu udah di drawable. Ini udah benar. Kalau udah, dia akan muncul seperti ini juga kayak yang tadi. Nah, dipastikan juga dia nggak ada video banyak. Kalau ada video banyak gimana gitu kan? Tinggal dihapus aja kayak gini. Tinggal dihapus pelan-pelan, jangan semuanya biar nggak hilang. Nah, sampai kayak gini aja. Tinggal drawable aja gitu. Dan di refactor. Oke. Nah, ini udah masuk ya, udah banyak masuk, ada error, ntar kita perbaikin juga. Oke, kalau udah banyak gini tinggal kita tutup semua dulu dengan cara di bagian atas sini ya, di sini atau di pokoknya barisan sini. Pilih di mana aja, klik kanan, kemudian close all. Oke, kosong lagi. Oke, kemudian tadi ada font gitu ya yang belum kita masukin ya. Font ini gimana cara masukinnya gitu? Dengan cara di res gitu ya, di klik kanan, kita buat directory baru atau folder baru dengan nama font. Ingat ini kecil semua. Oke, kemudian setelahnya itu bisa di Ctrl A juga atau Command A ya kalau di Mac. Di Command A kemudian Command C, kemudian dipaste aja ke font, dipastikan di font, kemudian di refactor. Oke, udah masuk ya untuk fontnya. Dan labelnya juga udah masuk. Oke, sekarang kita ke values. Sebelumnya themesnya dihapus saja karena kita nggak memakai themes di sini. Nanti kalau kalian udah mulai explore banyak bisa juga explore ke sini gitu ya. Jadi tidak akan jelas lebih lanjut gitu. Oke, tinggal dihapus saja, klik kanan tadi delete. Oh, Anda pakai cara manual tadi ya. Pakai cara cepat ya. Kalau normalnya gini ya, klik kanan kemudian delete. Langsung oke. Oke, kemudian kita ke colors. Nah, di colors sendiri ini tempatnya untuk menyimpan colors. Contoh ya, kita hapus dulu colors yang udah ada ini. Dengan cara ngapusnya jangan ngasal ya, ini segini ya. Jadi per bloknya itu kalau di sini ditandai dengan adanya pembuka sama penutup. Ini penutup kurung siku slash ini penutup ya. Penutup blok. Kita coba hapus, sisain ini aja deh, hapus semua. Nah, tadi ada yang merah kan ya di bagian drawable itu kenapa? Contoh yang ini ya, rounded button. Ini rounded buttonnya kenapa sih kok merah gitu? Karena color primernya nggak ada. Kenapa kok bisa kita tahu? Yang pertama adalah kalau ada add color, ini dia otomatis mengarah ke colors.xml. Kemudian setelahnya ini adalah name-nya atau ID-nya ya. Lebih tepatnya sih name ya, karena dia spesifik ke namanya gitu. Namanya nggak boleh sama. Oke, jadi kita dengan contoh akan membuat color primary gitu ya, agar tidak error dan masih ada warna yang lain gitu. Nanti kita, yang penting cara tahu buatnya dulu. Dengan cara gini ya teman-teman, di kurung buka, kemudian color ya, color gini, di enter aja tadi.
color. Kalau udah kayak gini atau cuman abu-abu aja gini, ada data sendiri ya, langsung di enter aja gitu, nggak apa-apa. Kemudian name ini dikasih kayak tadi, color primary, nah kayak gini. Kemudian kalau udah, kursornya digeser pakai arah kanan ya, di sebelahnya petik pokoknya, atau pakai mouse juga nggak apa-apa. Kemudian langsung ditutup ya dengan cara tutup kurung siku. Nah, otomatis dia akan membentuk seperti ini. Otomatis membentuk tutupannya juga gitu, blok tutupnya. Nah, ini kuning kenapa? Karena kita baca ya. XML tag has empty body. Intinya dia belum punya isi gitu ya, nggak punya badinya. Nah, ini kita bisa isi dengan kode warnanya. Cara penulisan kode warna di sini pakai tanda pagar, kemudian kode warnanya itu hex color yang ada cuma 6 digit ya, bisa angka bisa huruf. Contohnya pakai warna abu-abu ya, F2 F2 F2. Ini kecil besar nggak apa-apa kalau ini. Nah, di sini udah nggak merah nih, ya kan? Nah, dia jadi putih. F2 F2 itu ternyata putih gitu ya teman-teman. Kita bisa ganti lagi, contoh warna 333 333 ini warna hitam. Nah, dia jadi hitam kayak gitu. Intinya adalah colors ini untuk memudahkan kita kalau selama colorsnya itu banyak dipakai, ya contoh ada di beberapa tempat itu pakainya color primary. Kita nggak usah ganti satu-satu profilnya, tapi tinggal kita ganti di bagian colorsnya aja gitu. Dia otomatis semuanya keganti. Gitu ya. Jadi kita kalau udah paham cara penulisannya, kita langsung yang kemarin udah kasih listnya, kita bisa copy aja. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Dicek lagi dia udah jadi warna oranye karena color primernya dia oranye. Harusnya di sini ada muncul juga warna kelihatannya, atau juga bisa dicek kayak gini caranya, di panjer di sini, atau apa ya, di panjer ya, ditahan di sini kursornya, dia otomatis nanti muncul kayak gini khusus sama kodenya gitu. Oke. Oke, kemudian yang terakhir di sini akan kita buat strings. Oke, strings di sini kita caranya sama ya, cara membuatnya, tapi ini nggak usah dihapus ya, dihapus bahaya ntar takutnya di error karena itu app name itu nama dari aplikasinya gitu. Oke, jadi kita bikin string baru dengan cara gini, buka ini, string. Sama kayak color tadi, bedanya cuma string aja. Kemudian di sini tulis text welcome. Dan di sini tulis assalamualaikum. Ini isinya ya. Kalau bedanya tadi isinya ada color, kalau ini isinya string atau text gitu, isinya di sini. Assalamualaikum. Nah, nama antum sendiri ini kasih nama sendiri, header gitu ya. Oke. Jadi untuk sekarang seperti itu, untuk penambahan color, string, font, label, dan lain-lain. Itu seperti itu, mungkin cukup. Nanti kita akan masuk ke bagian layouting di activity main yang akan kita ganti ke activity dashboard di XML-nya gitu ya. Oke, terima kasih.